Assalamualaikum semua. Dalam video kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai thaharah dan juga macam-macamnya. Hal ini menjadi penting untuk dibahas mengingat thaharah merupakan suatu hal yang begitu fundamental, terutama saat seseorang akan melakukan ibadah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullahu sholatu bighairi tahurin." Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak suci. Hadis riwayat Muslim. Adapun definisi dari thaharah yaitu, secara bahasa, thaharah berarti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah syara, thaharah merupakan suci dari hadas atau dari najis yang ada di badan, pakaian, dan tempat. Adapun macam thaharah yang akan saya bahas terdiri dari 3 macam, yaitu wudhu, tayamum, dan juga mandi wajib. Adapun wudhu secara bahasa berarti bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah syara, wudhu berarti membasuh anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun syarat sahnya wudhu meliputi beragama Islam, tamyiz yaitu pandai membedakan antara yang baik dan yang buruk dalam pandangan agama, suci dari haid dan nifas, tidak ada benda yang menghalang-halangi sampainya air ke anggota wudhu, tidak ada sesuatu yang menempel pada anggota wudhu yang dapat merubah air seperti tinta dan lainnya, air yang digunakan suci dan mensucikan, mengerti akan fardunya wudhu, dan juga terus-menerus atau muallat. Nah, setelah mengetahui syarat sahnya wudhu, kita juga perlu untuk mengetahui rukunnya wudhu. Adapun rukun wudhu terdiri dari 6 perkara, yakni yang pertama niat, yaitu terletak di dalam hati dengan disertai pekerjaan wudhu yang pertama yaitu membasuh wajah. Kemudian membasuh wajah. Adapun yang dimaksud dengan wajah yaitu sejak dari batas tumbuhnya rambut di atas dahi, lalu terus ke bawah sampai centil kedua telinga kanan dan kiri dan ke dagu bagian bawah. Kemudian membasuh kedua tangan hingga sampai kedua siku, menyapu atau membasahi sebagian dari kepala, membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki, dan yang keenam adalah tertib, artinya mendahulukan perbuatan rukun yang mestinya didahulukan menurut ketentuan yang telah ditentukan syariat. Nah, setelah kita mengetahui mengenai rukun wudhu dan juga syarat sahnya, kita juga perlu untuk tahu apa sajakah perkara yang dapat membatalkan wudhu. Adapun perkara yang dapat membatalkan wudhu yaitu, pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu kubul atau dubur kecuali sperma. Kedua, bersentuhan kulit antara dua orang yang sudah baligh dan berbeda jenis, serta keduanya bukan mahram. Ketiga, hilang akal atau kesadarannya baik karena mabuk, gila, pingsan, ayan, atau yang lainnya. Keempat, tidur atau tertidur kecuali dengan duduk yang tidak bergeser dari tempat duduknya. Dan yang kelima yaitu menyentuh kubul atau dubur anak Adam dengan telapak tangan atau jari jemari tanpa tabir. Selanjutnya, marilah kita fahami bagaimanakah tata caranya wudhu. Tata cara wudhu yang pertama adalah membaca basmalah, kemudian membasuh kedua telapak tangan, yang hukumnya adalah sunnah. Adapun doa ketika kita membasuh telapak tangan yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hfadz yadayya min ma'asika kulliha. Tata cara wudhu yang selanjutnya yakni bersiwak atau berkumur, hukumnya adalah sunnah. Adapun doa ketika bersiwak yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian dilanjutkan dengan beristinsyak atau menghisap air melalui hidung kecuali sedang berpuasa. Adapun doanya adalah Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radhi. Kemudian dilanjutkan dengan niat dan membasuh wajah yang merupakan rukun wudhu. Niat wudhu adalah nawaitul wudhu'a li raf'il hadathil asghari fardhallahi ta'ala. Kemudian membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Hal ini termasuk ke dalam rukunnya wudhu. Adapun doanya yaitu
Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira ketika membasuh tangan kanan, dan Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri ketika membasuh tangan kiri. Tata cara selanjutnya yakni menyapu atau membasahi sebagian dari kepala yang juga merupakan rukun wudhu. Adapun doanya yakni Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Kemudian dilanjutkan dengan membasuh kedua telinga baik luar ataupun dalamnya yang merupakan sunnah dalam wudhu. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Setelah itu, kita membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki yang merupakan rukun wudhu. Adapun doa ketika membasuh kaki kanan yaitu Allahumma tsabbit qadamayya 'ala sirati yauma tutsabbit fihi aqdama ibadikas sholihin. Dan ketika membasuh kaki kiri, Allahumma la tazillu qadamayya 'ala sirati fin nari yauma tazillu fihi aqdamul munafiqina wal musyrikin. Selanjutnya adalah doa. Adapun doa setelah wudhu yaitu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Dan tata cara wudhu harus dilaksanakan secara tertib atau berurutan. Baiklah, selain wudhu, macam dari toharoh yang selanjutnya yakni tayamum. Tayamum yaitu menyengaja mengusapkan debu ke wajah dan kedua tangan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara. Adapun hal-hal yang menyebabkan tayamum yaitu yang pertama, tidak ada air atau tidak dapat menemukannya seperti di padang pasir atau karena kemarau panjang sehingga sangat sulit untuk mencari air. Kedua, sakit dan tidak boleh menggunakan air. Apabila terkena atau menggunakan air, sakitnya akan bertambah parah. Yang ketiga, ada air tetapi sangat terbatas jumlahnya dan hanya bisa digunakan untuk bertahan hidup. Jika kita berada dalam kondisi tersebut, maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Selanjutnya yakni fardu tayamum. Adapun fardu dari tayamum yaitu niat, mengusapkan debu ke wajah dan kedua tangan, hingga siku dengan 2 kali tepukan, kemudian tertib. Adapun perkara yang membatalkan tayamum yaitu semua perkara yang membatalkan wudhu. Kemudian melihat atau menemukan air sebelum mulai mengerjakan sholat. Dan yang ketiga adalah murtad, yaitu keluar dari Islam. Kemudian mari kita mencoba untuk memahami tata cara dari tayamum. Tata cara tayamum yang pertama adalah membaca basmalah, hukumnya sunnah. Kemudian berniat untuk melaksanakan tayamum yang merupakan rukun dari tayamum. Adapun niat dari tayamum yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahatis sholati fardha lillahi ta'ala. Kemudian mengusapkan debu ke wajah dan kedua tangan sampai siku dengan 2 kali tepukan. Tepukan pertama untuk mengusap wajah dan tepukan kedua untuk kedua tangan. Yang ketiga ialah tertib, yaitu mendahulukan yang mestinya didahulukan dan membelakangkan apa yang mestinya di belakang sesuai dengan ketentuan urutan-urutan dalam fardunya tayamum. Baiklah, macam dari taharah yang ketiga yakni mandi wajib. Seperti diketahui bahwa untuk menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu atau tayamum, maka untuk menghilangkan atau mensucikan hadas besar adalah dengan mandi wajib atau dengan cara tayamum apabila tidak mendapatkan air atau ada air tapi sangat terbatas jumlahnya dan ada makhluk Allah yang membutuhkan air tersebut untuk minum. Jadi, mandi wajib ialah perkara yang dilakukan untuk menghilangkan atau mensucikan hadas besar. Adapun fardunya mandi wajib yaitu yang pertama niat. Niat mandi wajib di dalam hati untuk menghilangkan hadas besar, mengucapkan niat dengan lisan hukumnya sunnah, sedangkan niat di dalam hati hukumnya wajib. Adapun lafal niat mandi wajib yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardha lillahi ta'ala. Kemudian fardu yang kedua yaitu meratakan air ke seluruh tubuh termasuk kulit dan rambutnya.
Selanjutnya, marilah kita bahas mengenai tata cara mandi wajib. Adapun runtutan dari mandi wajib yaitu yang pertama, membaca basmalah hukumnya sunnah, kemudian dilanjutkan dengan niat yang merupakan rukun mandi wajib. Setelah itu, mencuci kedua tangan yang merupakan sunnah, mengerjakan istinja atau sunnah, berwudu yang merupakan sunnah, meratakan air ke seluruh tubuh termasuk kulit dan rambutnya, hukumnya rukun, dan yang terakhir adalah tertib. Baiklah, demikian materi mengenai toharoh yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.